Salve, kembali berjumpa dengan saya pada Regi hari ini tanggal 20 Juni 2026. Kembali saudara di pagi yang cerah ini, jangan lupa kita mengucap syukur dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan jangan lupa juga berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 2 Tawarik 24 ayat 17 sampai dengan 25 dan Injil Matius 6 ayat 24 sampai dengan 34. Saudara-saudaraku yang terkasih, di saat pergantian tahun 2025 ke 2026, banyak sekali saudara dari kita semua, bahkan anak-anak Tuhan, yang khawatir akan kehidupan di dalam tahun 2026. Baik dalam kehidupan politik, ekonomi, keluarga, sehingga begitu banyak dari kita yang terpaku pada mamon, kata semit untuk uang atau kekayaan, dan mengkhawatirkan hari esok saudara, sehingga mereka tidak dapat selaras dengan Tuhan yang hanya menjangkau kita di saat ini. Realita dalam menjalani tahun 2026 ini, hidup kita carut marut, perekonomian sungguh menyedihkan. Ketakutan, kekhawatiran kita membuat kita berteriak, Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, melihatkah Engkau? Aku tak kuat, Tuhan. Masih ingatkah kita kisah para murid yang sedang belayar, saudara? Dan saat belayar, Yesus Sang Maha Guru tidur di buritan kapal. Tiba-tiba kapal diterpa badai. Para murid pun panik, ketakutan. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Matius 8 ayat 25. Dengan santainya saudara, Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Matius 8 ayat 26. Demikianlah kita saudara, kita panik dan takut saudara, di saat-saat badai topan kehidupan kita menerpa di dalam kehidupan kita. Kata Yesus kepada kita hari ini, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Tidakkah kita percaya kepada Dia yang adalah Tuhan? Kenapa kita berteriak, Tuhan, di manakah Engkau? Tak melihatkah Engkau, aku tak kuat. Sadarkah kita saudara, bahwa Yesus selalu hadir dalam kehidupan kita. Dia sangat-sangat dekat dengan kehidupan kita. Hanya saudara, Dia Yesus Tuhan tertidur di hati kita, sama di saat para murid belayar. Dia tidur di buritan, dan saat ini Dia tidur di dalam hati kita. Pertanyaannya saudara, kenapa Yesus tidur? Karena kita sibuk, saudara, sibuk dengan kesibukan kita sendiri. Kita cuekin Yesus sendirian sehingga Dia tertidur. Kita sibuk terpaku hanya pada mamon, sehingga kita tak merasakan kehadiran Yesus. Injil hari ini mengajarkan kepada kita semua untuk tidak mengabdi pada dua tuan dan melepaskan kekhawatiran. Yesus menegaskan bahwa kita tidak bisa melayani Allah dan mamon, yaitu harta. Saat kita memprioritaskan kerajaan Allah, Bapa di surga berjanji akan memelihara kebutuhan kita setiap hari. Yesus mengingatkan kita, saudara, untuk melihat burung di udara dan bunga bakung di ladang. Jika Tuhan memelihara ciptaannya yang lain, apalagi kita yang berharga di matanya ini, saudara. Kekhawatiran tidak akan mengubah apapun. Ini bukti pemeliharaan Allah atas kehidupan kita. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya ulang saudara, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka
semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 31 dilanjutkan ayat 33 sampai dengan 34. Saudara-saudaraku yang terkasih, di hari ini saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki kepercayaan sepenuhnya akan pemeliharaan dari Allah. Kita harus dapat melepaskan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan saudara. Tugas utama kita adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika kita melakukan ini, kebutuhan hidup kita akan ditambahkan oleh Allah. Cukuplah kesusahan hari ini untuk hari ini. Jangan biarkan beban hari esok mencuri damai sejahtera kita hari ini. Mari saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita mau mempercayai kehidupan kita dalam pemberian Allah, dan biarlah hati kita hanya bisa berpusat pada satu hal. Jika kita menaruh pengharapan pada Tuhan, kita tidak akan diperbudak oleh kekayaan. Terpujilah Allah Bapa yang besar kasih-Nya melalui putranya Yesus Kristus yang selalu memperhatikan kehidupan kita, dan di dalam persatuan Roh Kudus kita senantiasa dikuatkan dan ditambahkan iman kepercayaan kita akan pemeliharaan Allah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.